Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Alifia Syahrani. Yang kali ini aku mau ngejelasin model audit PR, yaitu The Pyramid Model of Public Relation Research. Nah, yang kita tahu, model evaluasi program komunikasi dan public relation ini menawarkan komponen evaluasi secara komprehensif, yaitu The Pyramid Model of PR Research. Nah, kita cerita dikit ya. Model ini merupakan revisi dari The Macro of PR Evaluation yang dikembangkan oleh Jim McNamara untuk tesis masternya dengan judul Evaluation: The Achilles Heel of Public Relation Profession. Nah, tesis McNamara ini kemudian diterbitkan di IPRA tahun 1992 dan dipublikasikan sebagai Gold Paper nomor 11 oleh International Public Relation Profession atau kita sering sebut IPRA di tahun 1994. Merujuk pada The PII Model, model ini membagi tahapan pengukuran komunikasi menjadi 3, yaitu inputs, outputs, dan outcome. Nah, model riset ini secara terencana merupakan suatu kombinasi antara riset formatif dan evaluatif yang mempercayai bahwa tipe riset tersebut harus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan antara mengumpulkan hingga memberikan feedback dalam suatu proses komunikasi, sehingga masing-masing fungsinya tidak dapat berjalan secara terpisah, jadi harus berkesinambungan gitu. Dalam implementasinya, disarankan agar riset ini dilakukan sebelum, saat berlangsung, selama, dan setelah aktivitas komunikasi dilaksanakan. Nah, balik lagi nih sama tadi tahapan Pyramid Model of PR Research, kan ada 3. Yang pertama, aku mau jelasin inputs. Nah, inputs adalah komponen fisik strategis dari program atau proyek komunikasi seperti pilihan media, konten, dan format. Misalnya tulisan, gambar, serta berbagai macam media komunikasi yang misalnya web atau gimana cara publikasinya gitu kan. Yang kontennya tuh isinya tuh isi teks atau gambar sama formatnya. Nah, yang kedua ada outputs. Outputs ini materi fisik dan kegiatan yang diproduksi, misalnya publisitas media, acara, publikasi, dan internet. Dan proses untuk menghasilkan hal tersebut harus ada prosesnya ya kan. Nah, yang ketiga ada outcomes. Outcomes ini merupakan dampak dari kegiatan komunikasi yang telah dilakukan dalam bentuk perubahan sikap atau tingkah laku. Berdasarkan model evaluasi tersebut, model ini merupakan gabungan dari riset formatif dan juga riset evaluatif yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah kegiatan komunikasi berlangsung, guna untuk mengidentifikasi dan mengakomodasi kebutuhan dan sikap khalayak, serta untuk menetapkan ukuran-ukuran kunci sebelum dan setelah implementasi. Model ini juga menerapkan evaluasi tertutup dan evaluasi terbuka. Evaluasi tertutup dilakukan pada pesan yang terencana dengan membandingkan pesan pre-test dan hasil post-test untuk mengetahui apakah aktivitas komunikasi mempunyai pengaruh seperti yang direncanakan. Adapun evaluasi terbuka. Evaluasi terbuka ini mempertimbangkan adanya faktor lain di luar kontrol program komunikasi. Evaluasi yang baik harus berorientasi untuk meningkatkan profil komunikasi dan membawa kredibilitas organisasi. Komponen evaluasi yang perlu diperhatikan menurut Westminster City Council 2011 meliputi audiens, informasi, media, dan perubahan terukur dalam perilaku, sikap, atau pendapat publik. Untuk dapat melakukan evaluasi program komunikasi yang efektif, periset perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah determine what you will evaluate.
Pada langkah ini, organisasi perlu mengidentifikasi dengan tepat apa yang ingin dievaluasi. Terdapat dua contoh aspek yang dapat dievaluasi, yaitu strategi inisiatif yang merupakan inisiatif komunikasi untuk perubahan perilaku, perubahan kebijakan, perusahaan reposisi atau kesadaran merek, dan tactical efforts yang merupakan penyebar luasan pesan, hubungan media, kualitas komunikasi dengan audiens, dan komunikasi melalui media cetak, video, atau media baru. Mission Statement. Apa itu draft your mission statement? Nah, pada tahap ini organisasi perlu menentukan milestone atau tonggak sebagai pos pemeriksaan kemajuan yang membawa organisasi dari garis dasar ke pada tujuan tersebut. Langkah selanjutnya adalah pose your evaluation question. Jawaban dari setiap pertanyaan yang kita ajukan akan memperlihatkan sisi baik, buruk, atau kelebihan dan kekurangan strategi komunikasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Langkah selanjutnya ada draft your measurements. Nah, pada tahap ini, organisasi perlu menentukan milestone atau tonggak atau tolak ukur sebagai sebuah nilai yang dapat melihat kemajuan atau keberhasilan yang akan membawa sebuah organisasi kepada tujuan yang hendak dicapainya. Selanjutnya, ada select your evaluation techniques. Nah, tahap ini merupakan tahap di mana kita menentukan beberapa teknik evaluasi yang umum digunakan. Di antaranya seperti wawancara, FGD atau focus group discussion, survei, observasi, pengumpulan data kuantitatif situs web, dan masih banyak lagi yang lainnya. Langkah terakhir ada estimate your budget. Hal-hal berkaitan dengan anggaran evaluasi kita yang diantaranya adalah waktu kerja staf, biaya konsultasi eksternal, biaya teknik evaluasi, kemudian perjalanan dan biaya tambahan, dan yang lain-lainnya. Jadi, kesimpulannya, model ini tuh merupakan pengembangan dari DPI model, yaitu Preparation, Implementation, dan Impact yang digagas oleh Khatib et al. Pyramid Model of PR Research ini menggunakan metafora piramida yang berguna untuk menjelaskan bahwa ketika perencanaan komunikasi dimulai, praktisi memiliki banyak informasi untuk diolah serta banyak media dan aktivitas untuk dipilih. Pemilihan dilakukan untuk mengarahkan pesan pada kelompok audiens tertentu, melalui media tertentu, dan juga sasaran tertentu. Pyramid model ini merupakan hasil revisi dari model makro mengenai evaluasi program PR, yang pelaksanaannya dilakukan secara bottom up. Bagian paling bawah mencerminkan dasar dari proses perencanaan strategik yang kemudian diikuti oleh penjenjangan proses evaluasi pada setiap level. Untuk merumuskan hasil yang diinginkan, dapat dikatakan bahwa model ini tuh merupakan suatu model riset yang praktis dan sangat informatif. Hal ini tampak dari daftar metodologi yang disarankan atau dapat dilakukan pada setiap level. Artinya, tidak harus ada keseragaman metode pada tiap level, melainkan dapat dibedakan sesuai kebutuhan dan konteks evaluasi yang diharapkan. Itu aja, terima kasih.